Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, rabbi habli minas salihin. Puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kehariban alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema khutbah kali ini berjudul ikhtiar memiliki anak yang soleh. Siapapun kita sebagai orang tua, sebagai bapak ataupun ayah, selalu berdoa kepada Allah dan selalu berharap kepada Allah agar keturunan kita, anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solihat. Doa tersebut menjadi satu harapan kita agar dikabulkan oleh Allah. Namun di samping doa ada hal yang harus kita lakukan dalam rangka apa yang kita cita-citakan tersebut sesuai dengan apa yang kita usahakan. Maka pada kesempatan kali ini paling tidak ada dua hal yang ingin saya sampaikan, kiat ataupun tips supaya memiliki dan ataupun mendapatkan anak yang soleh dan solihat. Yang pertama disebut dengan ikhtiar zohiri, yang kedua disebut dengan ikhtiar batini. Apa itu ikhtiar zohiri? Ikhtiar zohiri adalah satu usaha konkret, satu usaha nyata bagi kita sebagai orang tua dalam rangka mengkader, dalam rangka bagaimana keturunan kita nanti menjadi anak yang soleh dan solihat. Apa yang dimaksud dengan usaha konkret tersebut? Tidak lain dan tidak bukan, mari kita berikan pendidikan keislaman secara totalitas kepada anak yang kita miliki. Memberikan pendidikan keislaman kepada anak yang kita miliki bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, bisa kita berikan pendidikan keislaman secara langsung, dan yang kedua, bisa kita berikan pendidikan keislaman tidak secara langsung, yang maksudnya adalah sekolahkan mereka, berikan pendidikan keagamaan Islam kepada lembaga-lembaga yang memang isi daripada pendidikan itu adalah beragama Islam. Oleh karena itu menjadi satu usaha yang konkret, menjadi satu usaha yang nyata dan real bagi kita dalam rangka anak yang kita miliki ini menjadi anak yang soleh ataupun solihat. Hadirin yang dirahmati Allah, harta yang kita miliki itu bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Tapi kalau yang namanya keimanan, yang namanya keislaman, itu tidak bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Sejarah membuktikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri tidak terselamatkan. Nabi Nuh alaihissalam, istri dan keluarga ataupun anaknya juga tidak terselamatkan untuk beriman kepada Allah. Nabi Ayub, anaknya, keluarganya juga tidak terselamatkan dalam rangka untuk beriman kepada Allah. Ini artinya apa? Sekelas nabi pun, sekelas orang pilihan Allah Subhanahu wa taala tidak dijamin 100% bahwa keturunannya juga menjadi orang yang beriman. Apalagi kita manusia yang biasa
yang acap sekali hidup kita itu sangat jauh daripada nilai-nilai keislaman, maka dalam rangka belum tentu bisa kita kader anak ini supaya menjadi orang baik, maka harus ada usaha konkret yang nyata bagi kita semuanya. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau ambil hikmah, momentum terbaik di masa Covid ini, yang ensik mereka ini masih banyak yang belajar secara online di rumah, ini menjadi satu sarana, satu fasilitas kepada kita sebagai orang tua dalam rangka mendidik anak kita supaya mempraktekkan keislaman di rumah. Ini menjadi hal yang penting. Ketika anak kita di rumah, coba diusahakan, dan harus kita semaksimal mungkin mengkoordinir ataupun adanya controlling dalam rangka anak kita itu supaya rajin baca Quran di rumah. Jangan kita biarkan dengan bahasa anakku sayang baca Quran, itu tidak cukup. Di samping kita suruh anak kita untuk rajin baca Quran, yang terpenting juga mari kita controlling, kita pantau anak itu untuk membaca Al-Quran supaya bacaannya itu sesuai dengan standar dalam Islam. Kalau anak ini dibiarkan membaca Al-Quran, yakin dan percaya semua bacaannya itu benar. Makanya kita sendiri pun dalam hidup ini, kalau kita baca Quran sendiri, yakin kita nggak ada yang satu huruf pun salah dibaca. Tapi kalau sudah kita baca, didengarkan orang lain, diperhatikan orang lain, didengarkan dengan secara baik, ketika bacaan kita salah, maka kita dibenarkan oleh orang lainnya. Inilah nanti yang disebut dengan tadarus Al-Quran, itu seperti itu. Bukan yang namanya tadarus Al-Quran 5 orang baca Quran rame-rame bareng-bareng. Lah kalau seperti ini pasti ketahuan tidak tahu bagaimana bacaan kita salah atau benar. Yang cakep yang namanya tadarus Al-Quran, yang satu baca, yang lain dengerin. Kalau ada yang salah, wajib bagi yang mendengarkan untuk membetulkan, untuk membenarkan bacaan Al-Quran. Ini yang cakep. Maka oleh karena itu kita sebagai orang tua, ketika di samping kita menyuruh anak kita untuk baca Quran, kontrol mereka, ajari mereka bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Maka momentum saat ini sebenarnya Allah memberikan fasilitas kepada kita, lihat, didik anak kita secara langsung ketika mereka di rumah. Ini yang disebut dengan usaha konkret atau yang disebut dengan ikhtiar zohiri dalam rangka mengkader, dalam rangka mencetak ataupun melahirkan keturunan kita soleh dan solihat. Siapapun kita, dipastikan kita kepengen anak kita soleh dan solihat. Karena bagaimanapun yang namanya keimanan, yang namanya keislaman tidak bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Yang kedua, ikhtiar yang di samping ikhtiar zohiri, ikhtiar konkret tadi, yang kedua adalah ikhtiar batini. Apa itu ikhtiar batini? Yaitu ikhtiar secara batin yang disebut dengan rajinlah berdoa untuk anak cucu kita. Al-Quran banyak memberikan tuntunan kepada kita beberapa cara untuk mendoakan anak kita semuanya. Nanti dalam satu versi dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang diajarkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat. Ini sebenarnya harapan kita sebagai orang tua. Karena bagaimanapun doa anak yang soleh itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, satu klaster doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah adalah da'watul walad liwalidihi, doa anak kita untuk kita sebagai orang tua. Ini yang kita harapkan kepada anak cucu kita, keturunan kita. Kalau sudah kita wafat nanti, kalau kita sudah tidak bisa berusaha sendiri, anak kitalah yang selalu tampil mendoakan kita ketika kita butuh doa dari anak kita. Masya Allah.
Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, satu amal perbuatan yang tidak akan pernah terputus walaupun orang tadi sudah wafat adalah yaitu waladin soleh yad'ulah. Kita pengen punya anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Ini yang kita harapkan, hadirin, orang tua saya, hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari, dalam rangka mengkader, dalam rangka berusaha supaya anak kita nantinya menjadi anak yang soleh ataupun solihat. Apa yang mau kita harapkan dari mereka kecuali ini? Ketika kita sudah wafat, ketika kita sudah meninggal, merekalah yang selalu mengirimkan Fatihah untuk kita, membacakan Fatihah untuk kita. Mereka yanglah selalu mendoakan, ampunilah diriku dan dua orang tuaku. Ini yang sebenarnya yang kita harapkan kepada anak cucu kita. Maka kembali kepada tema khutbah kali ini, bagaimana tips, bagaimana tata cara, ataupun bagaimana kaifiat, ataupun bagaimana cara untuk memiliki anak soleh dan solehat. Pertama, mari kita lakukan usaha konkret semaksimal mungkin dalam rangka mendidik mereka secara langsung ataupun tidak langsung. Jangan biarkan mereka mempelajari keislaman dengan sendiri. Ini cukup bahaya. Maka diskusikan keislaman kepada anak yang kita miliki, diskusi, obrolkan keislaman terhadap anak yang kita miliki, sehingga itu mereka ngerti tentang keislaman. Apalagi sekarang yang namanya agama Islam tuh banyak aliran A, B, C, D dan segala macam. Ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Yang kedua, di samping usaha konkret, yang kedua harus kita lakukan doa, dan doa terus kita kepada Allah sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Banyak varian, banyak cara, kalimat ataupun tata cara doa supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan solihat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membuka hati kita, semoga bisa menyentuh perasaan kita bahwa yang hari ini sampai saat ini kita terkadang lalai dengan anak kita. Tolong diperhatikan. Ada orang tua sekarang berpikir, hadirin yang dirahmati Allah, kalau anakku sudah menikah maka tanggung jawab bebas. Itu tidak benar. Anak atau orang tua terbebas dari tanggung jawab terhadap anak kafan kalau anak itu sudah wafat. Walaupun nanti kalau mereka sudah menikah tentunya porsinya berbeda. Tapi bagaimanapun kita sebagai ayah, sebagai orang tua, teruslah berusaha semaksimal mungkin, usaha konkret dan usaha batini dengan doa. Semoga tentunya anak-anak yang kita miliki menjadi anak yang soleh dan solihat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan kebahagiaan bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu was-sami'ul alim, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah qala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat,
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadlihi yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.